Hai guys, kembali lagi di Cetak Gol Harian bersama aku Vita Mela. Hari ini ada kabar terbaru di mana FA berencana akan menerangi Stadion Wembley dengan bendera Israel untuk memberikan dukungan. Sementara itu Real Madrid memperpanjang kontrak Vinicius Junior dengan klausul selangit. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada Liverpool yang berniat mendatangkan Kepren Thuram di musim dingin mendatang. Gak mau kalah, rival mereka The Reds yakni Manchester United sangat serius untuk memboyong Jeremy Frimpong yang akan menjadi prioritas di bursa mendatang. Liverpool tertarik untuk mendatangkan Kepren Thuram di bursa transfer musim dingin. Manajemen The Reds menilai anak dari Lilian Thuram itu opsi yang pas untuk mengisi lini tengah mereka. Peluang mereka memboyong pemain 20 tahun itu cukup terbuka mengingat dia berencana cabut dari OGC Nice. Hanya saja Liverpool harus bersaing dengan Newcastle yang juga meminati jasanya. Manchester United berhasrat untuk memberikan kontrak baru kepada Victor Lindelof. Kabarnya Setan Merah akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak secara otomatis. Hal tersebut dilakukan untuk memagari Lindelof dari incaran banyak klub Eropa. Sebelumnya, pemain asal Swedia itu sempat menjadi incaran raksasa Italia yakni Juventus. Manchester United masih mengincar Jeremy Frimpong untuk mengisi posisi bek kanan. Pemain asal Belanda ini sangat dikagumi oleh Erik ten Hag sebagai bek sayap modern. The Red Devils bakal mengejar sang pemain di bursa transfer musim panas mendatang. Posisi bek sayap jadi prioritas yang bakal diperkuat oleh Setan Merah. Manchester City mengincar Alphonso Davies yang kontraknya di Bayern Munchen akan berakhir pada tahun 2025. Jauh rumor transfer klub Spanyol, ada Real Madrid yang akan mengumumkan perpanjangan kontrak Vinicius Junior dengan klausul rilis sebesar 1 miliar euro. Manchester City mengincar Alphonso Davies yang kontraknya berakhir di tahun 2025. Pemain berusia 22 tahun itu dinilai jadi opsi yang pas untuk mengisi jantung pertahanan The Citizens. Hanya saja Manchester City harus bersaing dengan Real Madrid yang juga meminati jasanya. Diego Simeone dikabarkan bakal bertahan lebih lama di Atletico Madrid. Manajemen Los Rojiblancos akan memperpanjang kontraknya hingga tahun 2027. Kontrak baru ini bakal memagari Simeone dari incaran klub-klub besar. Dirinya sempat dirumorkan bakal hengkang ke Inter Milan di musim panas lalu. Real Madrid optimis untuk meresmikan kontrak baru Vinicius Junior. Menurut Fabrizio Romano, pemain Brazil ini bakal bertahan di Santiago Bernabeu dengan klausul sebesar 1 miliar euro. Sebelumnya, kontrak Vinicius sendiri akan berakhir pada bulan Juni mendatang. Manajemen Los Blancos berencana mengumumkan kontrak barunya saat jeda internasional berakhir. Juventus siap menampung Jadon Sancho yang sampai saat ini masa depannya di Manchester United masih belum menemui kejelasan. Sedangkan Rudi Garcia terancam dipecat dari kursi kepelatihan Napoli karena dianggap gagal membawa Partenope bersaing di 4 besar klasemen. Masa depan Jadon Sancho bersama Manchester United belum menemukan titik terang. Mendengar hal itu, Juventus siap menampungnya di bursa transfer musim dingin mendatang. Namun Bianconeri hanya ingin meminjam jasanya selama setengah musim. Akan tetapi masih belum diketahui pasti apakah Sancho akan menerima tawaran tersebut. Jabatan Rudi Garcia sebagai pelatih Napoli sedang berada di ujung tanduk. Pelatih asal Prancis ini dirumorkan bakal dipecat manajemen akibat raihan buruk di awal musim ini. Garcia bahkan membuat Napoli keluar dari persaingan 4 besar Serie A. Manajemen Partenope dikabarkan sedang mencari calon pelatih baru di jeda internasional. Bayern Munchen berencana memperpanjang masa bakti Leroy Sané dan kini tengah melakukan pembicaraan intens. Berbeda dengan Wayne Rooney yang akan segera melatih Birmingham City pasca hengkang dari DC United. Bayern Munchen berharap Leroy Sané mau memperpanjang masa kerjanya di Allianz Arena. Pasalnya saat ini kedua belah pihak sedang melakukan komunikasi dengan cukup intens. Sané sendiri terbuka untuk memperpanjang kontrak seandainya masih dibutuhkan. Namun ex-Manchester City ini juga tertarik untuk pindah ke tim lain untuk mencari tantangan baru. Inter Miami dikabarkan tertarik mendatangkan Luis Suarez di bursa transfer musim dingin mendatang. Pemain asal Uruguay itu dinilai jadi pilihan yang tepat untuk mengisi ujung tombak mereka. Peluang mereka menggait Suarez dinilai terbuka sebab dia berencana hengkang dari Gremio akhir tahun ini.
Wayne Rooney semakin dekat untuk menjadi pelatih kepala Birmingham City. Pelatih berusia 37 tahun itu bakal dikontrak selama 3 tahun dengan gaji senilai 1,5 juta pound sterling per tahun. Sebelumnya, Rooney memutuskan hengkang dari kursi kepelatihan DC United. Pelatih berjuluk Waza ini juga pernah menukangi Derby County di Championship pada musim 2021-2022. Olivier Giroud masuk sebagai starting line-up terbaik Serie A meskipun berposisi sebagai kiper. Sedangkan Gary Neville menyebut Manchester United nggak akan finish di posisi 5 besar karena penampilan para pemainnya yang masih sangat buruk. Serie A merilis starting line-up terbaik di pekan ke-8 kemarin. Uniknya, penyerang AC Milan yakni Olivier Giroud justru masuk sebagai penjaga gawang terbaik. Stefano Pioli selaku pelatih sebelumnya menunjuk Giroud sebagai kiper dadakan. Dirinya tampil apik menggantikan Mike Maignan yang diganjar kartu merah pada menit 98. Gary Neville memberikan pendapatnya tentang performa buruk di awal kompetisi. Menurut Neville, kualitas skuad Setan Merah masih jauh dari para pesaingnya yang ada di papan atas. Selain itu, legenda Inggris ini juga menyoroti penampilan Andre Onana yang masih inkonsisten. Dia bilang timnya akan menghadapi masalah besar apabila Onana masih belum bisa beradaptasi. Frank Lampard masih enggan segera kembali melatih setelah meninggalkan Chelsea. Terbaru, dirinya menunda keputusan untuk menerima tawaran dari manajemen Glasgow Rangers. Pelatih berjuluk Super Frank ini masih ingin menikmati waktu santainya lebih lama. Dia bakal kembali ke dunia kepelatihan saat ada tawaran yang tepat. David Beckham akan kembali ke Manchester United sebagai duta besar klub. Di kabar penutup ada Wiljan Pluim yang dipastikan hengkang dari PSM Makassar dan akan merapat ke Borneo FC Samarinda. David Beckham disebut akan kembali ke Manchester United dalam waktu dekat. Mantan pemain Real Madrid ini ditawari untuk mengambil alih tugas sebagai duta besar klub. Akan tetapi hal itu baru bisa terjadi seandainya Setan Merah dimiliki oleh Sheikh Jassim. Superkomputer milik Opta memprediksi Manchester City kembali mengangkat gelar juara Premier League di musim ini. The Citizens menempati urutan teratas mengungguli Arsenal dan Liverpool. The Citizens digadang akan memperoleh 88 poin di akhir musim nanti. Sedangkan Bournemouth, Sheffield United, dan Luton Town diprediksi bakal terdegradasi ke Championship. FA berencana akan menerangi lengkungan Stadion Wembley dengan bendera Israel. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan dukungan kepada Israel yang mendapat serangan dari Hamas. Rencananya mereka akan memajang bendera Israel di laga persahabatan yang mempertemukan Inggris dan Australia pada hari Sabtu mendatang. CEO AC Milan yakni Giorgio Furlani berencana ingin membangun stadion baru. Menurut Furlani, Rossoneri nggak memiliki stadion dan fasilitas yang cukup memadai. Bahkan Furlani menargetkan proyek besar ini akan rampung dalam 5 tahun ke depan. Zlatan Ibrahimovic bersimpati dengan Erik ten Hag yang kesulitan di Manchester United. Ibrahimovic bilang Ten Hag harus perlu waktu untuk mendapat pengalaman melatih The Red Devils. Ibrahimovic dinilai kesulitan mengurus sejumlah bintang-bintang besar Setan Merah. PSM Makassar resmi melepas pemain andalannya yakni William Pluim. Aksa Mahmud menyebut pendepakan ini didasari karena skuad Joko Eja selalu bergantung kepadanya. Founder Bosawa Group ini juga menyebut Pluim juga nggak bisa berlari karena terlalu tua. Bernardo Tavares mengaku pasrah dengan keputusan petinggi yang mendepak sang pemain. Menurut laporan, Pluim akan merapat ke klub asal Kalimantan yakni Borneo FC Samarinda. Kita masuk baca kolom komentar, ada komentar dari Handi Sanjaya. Aku harap musim ini Arsenal juara IPL dan City juara UCL. Gimana nih guys, kalian setuju nggak sama pendapat ini? Coba komen di bawah, sampai jumpa!